Oh, tasawuf, ya, baik. Ilmu tasawuf. Dari segi penamaan, tentu penamaan ilmu tasawuf itu tidak dikenal di masa Nabi dari segi penamaan. Tapi itu tidak masalah, karena memang ilmu-ilmu itu ya banyak yang dari segi namanya tidak dikenal di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari segi penamaan. Tapi substansinya seperti apa? Apakah boleh atau tidak boleh, kan pertanyaannya. Kita lihat dulu asal katanya tasawuf itu, ulama kita beda pendapat. Ini derivasinya, akar katanya dari mana? Ada ulama yang mengatakan bahwa dia berasal dari kata safa. Safa itu artinya suci. Karena orang-orang tasawuf orientasi mereka itu adalah ingin mensucikan diri. Ada juga yang mengatakan bahwa tasawuf itu dari kata saf. Saf itu baris, ya kan? Orang berbaris, kalau kita buat baris Pak itu namanya saf. Ya, kan di Al-Quran ada ka'annahum bunyanun marsus, saf-saf mereka itu kokoh seperti bunyanun marsus. Karena orang-orang tasawuf itu senantiasa menjaga kekompakannya di antaranya. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa tasawuf itu dari kata sof. Sof itu wool, wool, ya, bulu binatang Pak, yang dijadikan pakaian itu, kain wool. Karena orang-orang tasawuf dulu mereka memakai pakaian yang berasal dari bulu binatang itu, dari kain wool tersebut. Tapi jangan dibayangkan sekarang, kalau sekarang itu pakaian mewah. Dulu tidak, itu pakaian orang miskin dulu. Ya, karena kehidupan mereka sederhana. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa tasawuf itu dari bahasa Yunani, Sophia. Sophia itu bahasa Yunani artinya kebijaksanaan. Ya, karena orang-orang tasawuf berusaha untuk senantiasa mencintai hikmah. Bahasa Arabnya kebijaksanaan itu hikmah. Ya, Sophia bahasa Yunaninya. Ada yang mengatakan dari akar kata itu. Apapun itu adanya, yang jelas ilmu ini mengandalkan kepada zauq, mengandalkan kepada rasa. Ya, sehingga ada ungkapan bahwa man lam yazuq lam ya'rif. Siapa yang belum merasa maka dia tidak akan tahu. Ya, siapa yang belum merasa maka dia tidak akan tahu. Ada kisah Pak, itu seorang ahli filsafat itu kan rasio, akal. Terus ketemu dengan ahli tasawuf yang pakai rasa, ketemu begitu. Kemudian pisah. Ditanyalah yang ahli filsafat itu, bagaimana hasil pertemuanmu dengan orang tadi? Dia katakan, saya tahu apa yang dia rasa. Nah, itu kata ahli filsafat itu, saya tahu apa yang dia rasa. Terus ditanya ini yang orang tasawuf, gimana hasil pertemuanmu dengan yang ahli filsafat tadi? Dia katakan, saya rasa apa yang dia tahu. Ya, kalau filsafat dia katakan, saya tahu yang dia rasa. Oh, ini saya rasa yang dia tahu. Ini penekanannya pada rasa. Gimana hukum tasawuf itu? Secara umum tasawuf Pak bisa dibagi menjadi dua. Ada tasawuf falsafi, ada tasawuf akhlaki. Tasawuf falsafi itu tasawuf yang bercampur dengan filsafat. Di dalamnya ada falsafah. Tasawuf akhlaki adalah tasawuf yang penekanannya pada akhlak. Bagaimana memperbaiki akhlak. Ya, itu namanya tasawuf akhlaki, penekanannya pada akhlak. Tokoh-tokohnya seperti Imam Al-Ghazali. Kalau kita baca kitab Ihya Ulumuddin itu kan penekanannya pada perbaikan akhlak. Ya, kemudian ada Junaid Al-Baghdadi, ada Imam Al-Qushairi. Banyak tokoh-tokoh tasawuf akhlaki yang penekanannya pada perbaikan akhlak tersebut. Ya, sementara tasawuf falsafi misalnya tokoh-tokohnya seperti ada Ibnu Arabi yang punya konsep wahdatul wujud, kesatuan yang ada. Ya, kira bahwa yang ada itu hanya Allah saja, selain Allah itu tidak ada. Ya, kita mengatakan, kok bisa yang ada hanya Allah? Kita ini masa tidak ada? Ya, selain Allah itu bukan ada namanya, selain Allah itu diadakan. Yang ada itu hanya Allah, karena dia ada dengan sendirinya. Tapi kalau selain Allah, dia tidak ada dengan sendirinya, dia diadakan. Yang ada hakikatnya itu hanya Allah saja. Nah, kemudian ada tokohnya seperti Al-Hallaj.
ya, Al-Hallas yang ajarannya hulul. Allah SWT dalam tanda kutip, mesti dikasih tanda kutip ini, menempatkan dirinya dalam manusia. Kemudian ada Abu Yazid Al-Bustami yang sebaliknya ittihad, penyatuan dengan Allah, juga mesti dikasih tanda kutip pada situ. Beliau diriwayatkan pernah berzikir subhani, subhani, subhani. Misalkan kita zikirnya ini subhanallah, subhanallah, ini subhani, subhani. Subhani itu artinya maha suci saya, maha suci saya. Ya. Pernah beliau mengatakan tidak ada dalam jubah ini kecuali Allah. Tapi ucapan seperti itu namanya syatahat. Syatahat ucapan-ucapan yang dikeluarkan pada saat dalam keadaan mabuk. Ini tapi mabuk yang baik, bukan mabuk karena minuman. Mabuk dalam arti tenggelam, ya, tenggelam dalam keagungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga keluarlah ucapan-ucapan yang semacam itu. Nah, pribadi kalau tasawuf akhlaki tentu kan tidak ada masalah. Wah, ini penekanannya malah memperbaiki akhlak, dan itu rujukannya diantaranya kepada seperti Imam Hasan Al-Basri yang mengajarkan tentang pola hidup zuhud, ya, pola hidup kesederhanaan dan sebagainya. Ya, terus tasawuf ini sifatnya personal, bisa orang per orang. Kalau kemudian dia terlembagakan, itu seperti tadi, jadilah dia tarekat. Oh, tarekat itu tidak ada orang per orang. Tarekat itu pasti dia terlembagakan. Nah, beberapa orang ketemu, ada syekhnya, maka menjadilah dia terlembagakan, disebutlah dengan nama tarekat. Nah, bagaimana dengan tarekat ini? Tarekat ada yang mu'tabarah, ada yang ghairu mu'tabarah. Mu'tabarah itu diakui karena dia punya silsilah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tarekat yang tidak mu'tabarah adalah tarekat yang tidak ada silsilahnya, tidak ada mata rantainya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau misalnya ada yang mau masuk dalam kelompok tarekat, pastikanlah bahwa tarekat itu punya silsilah, punya mata rantai yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya tarekat Naqsabandiyah, ya, pelopornya Syekh Bahauddin An-Naqsabandi. Kemudian tarekat Qadiriyah, pelopornya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, ini semua ada mata rantainya sampai kepada Nabi SAW. Ada tarekat Zaziliyah, pelopornya Abu Hasan Az-Zazili. Tarekat-tarekat ini punya silsilah sampai berada. Kalau itu kita masuki, silahkan Pak, dan itu baik. Saya mohon maaf, waktu di Mesir ya pernah ikut dengan salah satu tarekat tersebut, dan itu baik. Diajarkan berzikir, diajarkan untuk salat tepat waktu, dibaiat, ya, kamu harus salat, jaga salatmu, taat sama orang tua dan sebagainya. Barangkali itu Pak ya. Jadi jangan juga menggunakan pelayanan umum bahwa tidak boleh bertasawuf, tapi jangan sampai juga karena tasawuf itu kemudian mengabaikan syariat, memandang remeh syariat. Tadi ada bahasa hakikat. Kadang-kadang kan ada yang mengatakan, saya itu tidak salat lagi. Kenapa? Ya, yang penting kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikatnya salat itu, ingat kepada Allah. Mereka bertanya, bolehkah begitu Ustaz? Saya jawab, boleh. Ya, boleh. Kalau Anda sudah mampu tidak memasukkan makanan ke dalam perut, cuma ingat makan langsung kenyang. Ya, saya itu tidak makan lagi. Kenapa? Saya ingat nasi saja, ingat ayam, kenyang mikir rasa. Ya sudah Pak. Jadi tidak salat lagi, udah ingat Allah saja, ya sudah. Tapi selama ternyata perut ini masih butuh dimasukkan makanan, minuman supaya kita merasa kenyang, oh berarti itu artinya kita masih perlu syariat. Itu perumpamaan saja. Wallahu a'lam bishawab. Yang keempat itu kan yang biasa bahas itu. Apa itu? Syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat. Ya. Ma'rifat ya. Ya. Ya, artinya jangan dipisah-pisahkan. Ya, jangan sampai ada yang mengatakan karena saya sudah mencapai tingkat paling tinggi ma'rifat, tidak perlu lagi nih yang syariatnya. Ya, tidak perlu lagi. Kalau ada yang mengatakan tidak butuh lagi syariat karena mencapai tingkat ma'rifat yang tertinggi, yakinlah itu pengakuan dusta. Kalau saya tanya siapa yang paling tinggi ma'rifatnya di antara manusia, pasti Nabi. Dan beliau sendiri menyatakan, ya,
Ana a'rafukum billah. Itu pernyataan Nabi itu. Ana a'rafukum billah. Saya yang paling ma'rifat, yang paling mengenal Allah. Wa ana ahsakum lillah, tapi saya yang paling takut kepada Allah. Riwayat lain, wa ana a'lamukum bihududi, dan saya yang paling tahu hudud, batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Jadi semakin orang itu mengenal Allah, mestinya dia semakin takut kepada Allah dan semakin takut melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau justru mengaku makrifat tapi dia meremehkan syariat, meremehkan batasan-batasan Allah, yakinlah itu adalah pengakuan dusta. Mungkin itu, Pak. Wallahu a'lam. Bisa.